hidup tanpa. Nah, yang diperlukan itu adalah makro solusi dari itu kados. Ya. Jadi hidup yang disebut tenang, kan ibadah harus tenang. Nabi menganjurkan jangan tergesa-gesa. Waktu sakinah. Tenang itu apabila ada solusi dari masalah. Dalam gede dimentik masalah nampak 2000 untuk ada solusi. Kajian ngerti. Kira-kira pemedikan baut. Solusinya itu ayat dari ibu itu bebas. Nanti ngomong sama ibu pemedikan. Nanti bapak harus paham. Awalnya mak boleh ngomong. Untuk ngomong-ngomong sampai jemput ada masalah gitu. Nah, mama tuh ngomong itu. Tetapi naon nipok aja minta duit itu. Nah itu. Sekarang kita mulai. Pertama dari murah dulu. Kalau perjalanan melewati konon manajil, ihram umrohnya di konon di atas kan, nanti diberitahu. Mulai naik kapal jika umroh kenapa ditahan bisi kasarian pasti komun. Makanya perjalanan itu kan 8 jam, setengah jam landing baru itu komun. Jadi tahan tuh mimiti kiri dasar kalimat tadi kesel sare. Ini kasus Pak. Kakak sadar gus landing kudu kumaha saat tidak harus kembali ke kono. Kalau kono jalan darat ada kan sudah masuk, masa kembali lagi keluar lagi. Satu, silakan di situ saja. Labbaika umrotan. Bagi yang ketiduran saudara lakukan ketika ingat. Satu. Seperti sholat kalau ketiduran lakukan di waktu ingat kan. Satu. Atau yang lupa lakukan ketika ingat. Kalau pokoknya sholat asar ingat-ingat jam 8 penting lakukan saja. Di situ waktunya bagian lupa gitu. Kalau pokok can sholat bis 2 tahun. Aja. Satu kalah dan yang kedua turun di Jeddah sudah talbiyah dari Kornwall. Labbaika terus jalan terus di Jeddah mau ke Jamban mau ke Allah kolor cabila. Ya kan lupa saja apa lalu Allah memaafkan bagi orang atau hambanya yang lupa atau terpaksa. Jangan merasa tidak sah dan jangan melanjutkan sendiri. Nah itu solusinya ya. Kemudian masalah lain. Ketika sampai di maktab nanti di hotel istirahat tenanglah. Saya mohon saya sering menyampaikan pada pembimbing jangan tergesa-gesa. Tenang saja kita perhitungkan. Untuk tawaf kudum jam berapa? Nah, itu. Bapak Ibu jangan mendesak. Karena pembimbing sudah memperhitungkan. Andai kan masuk jam sekarang di situ lagi mendesak atau menjelang waktu duhur, pamannya itu repot. Biar tangguhkan saja setelah sholat duhur, orang lain pulang kita masuk. Karena itu saya jadi ikuti pembimbing atau mawak Arab sholatnya. Ya, ada ya kalau itu. Ini pada ibadah. Iko perapi mana pas sudah ada itu jawabnya. Kayak aku gede main tahu jawab, ribut bisa. Kita ibadah dulu. Urusan koper nanti sampai di hotel. Ya. Kemudian ketika tawaf dianjurkan berwudu bukan untuk tawaf
itu mah untuk sholat di makam Ibrahim. Andai kan tidak berwudu dulu silakan. Nanti pas sholat di makam Ibrahim wudu. Jauh tayamum kan sedang safar. Tayamum tidak, jangan memaksa keluar jauh. Tayamum saja. Dievaluasi malamnya ya ibu itu Ustaz punten ibu pokok. Tadi sholat di makam Ibrahim teh itu buka wudu tayamum itu. Lah kumaha jadi ibu teh? Ambil awewe dari bete. Ayo, udah jangan khawatir, ikut saya. Saya akan tinggal sholat di makam Ibrahim sok. Jagoan, tadi pohon deh. Sok teh, udah silakan. Nah itu kalau terjadi, ya jangan khawatir. Pokoknya diusahakan sah ibadahnya. Kemudian jumlah tawaf kelilingnya beda. Suami istri kita nih, mongko sakit pamajikan itu turunnya beda. Tekan dipisah. Kata suaminya sudah karet kesinah kabeh. Jadi kesetuju keliling kata istrinya belum ini karet jadi tegahan. Oh jangan ya. Aku ini sedang ibadah. Mesti bapak coba jangan akan bapak kisah jadi jangan cobalah. Saya waktu itu sudah Pak duduk dulu tenang kamu berusuh kumaha bete nyata satu kali istimewa kabeh cek bagaimana belum Ustaz. Nah kata Nabi kalau orang udah berjumlah pilih yang sedikit. Jadi dipilih berapa? Nah sok tenang. Kalau menurut saya pasti maraton cek Nabi masuk tadi cek Nabi. Jadi yang salah itu suaminya. Sampai diajar aswad bismillahirrahmanirrahim cakuri di karet bismillah. Ini catatan kayak tereh ngomong. Nanti ibu bapak ketika tawaf pasti mendengar yang lain. Macam obono, hotino, lain macam itu. Jangan ikut-ikutan. Tidak ada hadis yang sahih bacaan khusus ketika tawaf dari Hajar Aswad sampai ke Ruknul. Yang sahih jalan aja. Yang sahih itu dari Ruknul Yamani ke Hajar. Apa bacanya? Pasti ya. Kalau melihat gambar apa? Pertama kali gak sambil mengangkat tangan. Hadis yang menyatakan sambil mengangkat tangan doa. Masuk melihat gambar berdoa tidak mengangkat tangan. Nah itu apa bacanya? Ada salam, ada salam, akhirnya coba begitu. Sekarang 3.000 ternyata boleh pilih gitu. Nah jangan ikut-ikutan gak ada dari yang sahih. Sabarlah dibaca kemudian gitu mah ikrar Pancasila. Jangan ya enggak masalah nggak ada. Jangan ikut-ikutan ya. Kemudian dari ini sholat di makam Ibrahim ada yang lupa tidak mengucapkan wattahidu. Kalau terlewatnya sudah kan tadi juga dimaafkan asal jangan sengaja. Sholat di makam Ibrahim masing-masing suaranya ada di keraskan. Cuma saya sarankan saling menjaga karena yang lewat tuh Pak Ustaz Ali istirahat batur. Nah ini sebagian sholat, sebagian menjaga gitu. Ini tangan begini saja Pak,
kalau ada yang mau lewat, selalu. Nah, cenah gitu. Nanti gue yang lewat ke sini itu. Nah, kayak giliran itu salah saya. Tapi kalau mau bersama silakan. Dalam ke pinggir saja. Karena tidak ada dalil jaraknya mesti berapa meter, nggak ada. Ke pinggir saja agak jauh supaya agak tenang. Nah, itu. Kemudian sa'i lalu tahallul beres. Ada masalah di situ kan? Beres ya, mudah-mudahan. Dan jika mau keluar sebaiknya di marwah itu ada pintu gerbang besar. Setelah itu jangan balik lagi ke dalam penuh. Bisa balik ke dalam lagi, keluar dari pintu kita masuk. Tapi ini kan dia keluar belok kanan gitu Pak. Ini gerbang keluar belok kanan kita tengok dengan masjid gitu ya. Nanti ke halaman itu. Daripada kembali lagi penuh. Nanti acak-acakan. Nah makanya saya sarankan kalau ini hanya sekedar teknis saja. Selesai tahallul berkumpul mau pulang ke Mantap, mengelilingi ke kanan tuh mengelilingi masjid, nanti ke halaman lagi, gitu ya. Tong jocorin ke kemana orang itu dikoneng. Suaminya teh makan pak, makan gue, hai barang, tumpah dia jangan lagi Ustaz. Kebaik antum cuma tuh, makan mari bapak, baik tu, tanpa kaki itu nyana saraki. Wah Ustaz, terpaksa saya baru seperawat ya pak, jangan. Asal jangan keluar dari belakang aja. Itu dibagi 3, yang bagian kanan, bagian kiri, di tengah gitu. Nanti ketemu. PT ayamnya hanya penampu itu baru cari. Udah bawa. Ciksa laki masih mama, kamu pancing bapak di lampu hijau. Pan bapak di lampu hijau, gitu. Nah begitu selesai, tinggal tunggu. Selama menunggu sampai tanggal 8 bulan Dzul Hijjah, silakan tawaf sunat. Manfaatkan sehari sekali 2 kali tawaf sunat boleh. Ya, pakaian biasa, tidak ada lari-lari kecil, tidak ada sholat di makom Ibrahim, tidak saling ini mah putar lagi 7 putaran udah. Ya, kalau mau tawaf sunat. Nah di situ nanti ada yang ngajak meninggi orang umroh di ihram dari tadi. Jadi pakai ongkos Pak. Lumayan kalau saya nanti dia mengenai. Tapi arajakan tidak ada dicatatkan. Selama di sana tidak ada dalilnya umroh bulan balik sampai 7 kali. Karena ada fatwa 7 kali umroh sama dengan ibadah haji sekali. Bohong. Sekali berangkat sekali. Tapi kalau tawaf sunat sehari mau 2 kali silahkan. Paham ya? Iya, udah masahil. Kemudian pada tanggal 8 tertalbiyah kan? Begini. Kalau kita mau tarbiyah itu biasanya biarlah pembimbing Bapak Ibu mah diam saja. Itu pasti lah Pak. Karena dari pemerintah tidak kesana jalurnya langsung ke Arafah. Sedangkan kita ingin mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul mah kami tanggal 8 tidur dini. Begitu. Nah makanya kita berpisah. Nah, lalu nego dengan yang punya hotel, punya maktab. Karena makanan tidak dikasih oleh pemerintah, Pak. Karena jalurnya kita ke Minang gitu. Ya kita bayar sendiri. Itulah biaya tarbiyah. Nah, nggak apa-apa lah. Kita jangan menghitung uang. Kalau mengeriskan diberi zakat,
tanpa hitungan, kurang hitungan bisa. Gue cina itu 5 juta, hari tawaf 7 kuruling, berarti 5 juta, 10 juta. Ibadah itu bisa. Berangkat aja lah. Tuh. Nah, biasanya ini catatan, kalau Nabi di buku petunjuk kan pagi-pagi tanggal 8 setelah sholat subuh, Nabi menyatakan labbaika hajjan, berangkat ke Mina. Gitu. Sementara ini malam 8 oleh maktab disuruh keluar jam 9 malam. Bagaimana ini? Kan mulainya tanggal 8 pagi setelah sholat subuh. Ini catatan, kita mulai tarwiyah itu disebutnya ibadah zamaniyah, bukan makaniyah. Bukan tempatnya mau dari Mekah, mau dari Mina, tetapi mulainya haji setelah sholat subuh. Siapkan labbaika hajjan, terus talbiyah. Itu mau di Mina, mau di Mekah, terserah. Jadi kalau disuruh keluar jam 9 malam oleh maktab ya, malam 8 itu nggak apa-apa, keluar saja, berangkat ke kemah di Mina, kosong di situ. Kenapa? Sebab yang lain ke Arafah, kosong, bisa memilih. Nah di sana tidur, sholat, makan, tanggal 9 pagi baru berangkat ke Arafah. Mulai ibadah di Arafah zuhur sampai maghrib. Nah ini masalahnya. Sekarang itu namanya dikur. Dikurang itu dikocok Pak. Yang ke satu, yang kedua. Nah yang ke satu itu harus keluar pertama sebelum maghrib. Jam 5 harus sudah keluar. Nah, keluar dari kemah boleh, tapi jangan keluar dari wilayah Mina. Makanya keluar dari kemah sampai batas, cicing didinya. Nanti pemimpin menunggu maghrib. Pas maghrib baru keluar dari wilayah Mina. Gitu. Nah, kalau kebetulan terakhir, bisa jadi Bapak Ibu keluar dari Arafah jam 12 malam. Kan bagusnya maghrib. Kalau tadi keluar dari kemah asal di wilayah Mina, masuk ke Muzdalifah, nanti sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi karena berurutan penuh, bukan jutaan orang, ini yang masalahnya. Mau keluar pada maghrib THC tidak bisa. Yang lain dulu, karena itu diundi tadi. Ternyata kita kebagian keluarnya jam 12 malam dari Arafah. Bisa jadi itu. Ada yang jam 2 keluar dari Arafah. Tidak apa-apa. Menurut petunjuk sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, karena di Arafah maghrib dulu bisa keluar, sholat saja di situ maghrib dan isya nggak apa-apa supaya tenang. Jadi di Arafah sholat maghrib dan isya selesai, boleh ya. Sebab di petunjuk itu sholat maghrib dan isya di Muzdalifah kalau keadaannya normal. Kalau sholat nggak boleh, mau di Muzdalifah mau di Arafah. Nah begitu. Masuk Muzdalifah ada yang pertama, karena maghrib keluar, tidur di situ sholat maghrib dan isya. Tengah malam dipaksa harus keluar. Mestinya kan tidur sampai subuh, sampai sholat subuh. Kalau waktu saya dulu bukit, makanya bisa di mana-mana pun saya itu. Sekarang sudah diratakan lapangan begitu Pak, dipagar. Nah ini jalur maktab Bapak Ibu, nggak boleh di jalur lain, nggak boleh. Kalau dulu bebas.
Nah ini kadang-kadang mau ditempati oleh yang lain. Kita baru sampai jam 12 itu dipaksa keluar, itu masalahnya. Kalau keluar, bagaimana dengan petunjuk praktis di buku kan setelah sholat subuh? Nah itu masalah. Yang pokok bapak ibu mampir tidur begitu di Musdalifah. Jika dipaksa keluar, tapi jangan ke Jamarot. Orang lain ke Jamarot melempar, selesai kosong, benar. Nah dari waktunya. Nah bagaimana ini? Kalau bisa di pinggiran Musdalifah tidur. Pinggir jalan, apalagi ada banyak orang tuh sehari-hari. Pokoknya menunggu sampai subuh. Keluar dari itu mah batas itu mah pagar apa-apa. Asal di wilayah Musdalifah, ada oleh di mana. Beda batu gitu Pak, itu kalau ngaji mah. Kalau bisa, kalau tidak bisa karena dipaksa keluar, bis sudah disiapkan. Jangan ke Jamal tapi ke kemah. Boleh tapi ke kemah. Masuk ke kemah, sholat subuh di kemah di Mina. Baru setelah itu berangkat melontar jumlahnya dari Mina. Kalau terjadi seperti itu. Jadi bapak itu jangan merasa tidak sah. Kondisi namanya masyakoh. Tapi kita tidak berharap itu mudah-mudahan. Ternyata kemarin juga waktu saya sama bisa lancar. Diusir dari pagar itu dalam di Musdalifah, nah pakai sisi sisi ini bisa. Dari tengah-tengah di sini bisa buat di payungan. Nah itu ya dicatat. Tongku kuluntus. Ustaz dulu lebih aku sana sisi jalan, aku ke lupa. Ibu ayah bina kasih maju balik. Kondisinya seperti itu. Iya. Nah itu satu. Ya, kemudian melontar itu diusahakan kalau tanggal 10 duha sampai maghrib itu waktunya. Saya bawa jamaah itu setelah zuhur karena banyak yang sakit, ada yang pingsan, obati dulu. Tanggal 10 saya baru bawa ke Jamarot setelah zuhur. Boleh kan sampai maghrib. Ini kalau ada yang terlambat, ketinggalan, jangan ragu-ragu. Andaikan berangkat setelah zuhur baru melontar jam 3 sah karena waktunya sampai ya. Ustaz pan kuduna teh duha, lain kuduna duha, mimitina nepika itu atuh. Mimika keseluruh itu nanti jamaah Ustaz cek dina buku ge duha geus kadar we. Pamah we pribadi. Setelah melontar baru ke haram untuk tawaf ifadah. Sebenarnya bisa memilih. Raharnya kata Nabi, mau tawaf dulu melontar belakangan boleh. Tetapi tanggal 10 orang-orang setempat Id, sholat Id gitu ya, di haram itu penuh. Taksi mahal, itu aja saya beritahu. Biasanya 20 real bisa sampai 200 real itu. Karena kemarin mah pakai kemarin ini juga berangkat di lebaran ini kemarin mah. Ya, di badan 200 real ada lembang itu aja batu. Ngambri saya lahir. Tapi kan dari Mina melontar sampai ke haram itu jalan makanya bering-beringan. Nah, itu. Nah, melontar kemudian tahallul tanggal 10 melontar jumroh selesai tahallul supaya selesai cepat berada untuk setik terlalu bulan baik ya tukang cukur banyak
kita beri rusuh tukang cukur teh 15 real teh. Ya beres bro ini begitu. Orang Indonesia mah beres itu suku bro. Nah apa itu langsung ke haram untuk tawaf ifadah. Ya, tidak pakai lari-lari kecil 7 putaran, tidak sholat di makom Ibrahim, tidak sa'i pada tawaf ifadah. Nanti di sana ada fatwa sa'i pada tawaf ifadah. Yang lain pun begitu. Kami adakan penelitian hadisnya doi yang menyatakan sa'i pada tawaf ifadah itu sumbernya dari Imam Fasina kecil. Nah, kemudian kita banding dengan hadis dari Jabir. Ada bukunya, sudah saya terbitkan, Masailul Hajj. Ya. Jadi saya juga habis mereksa pada tawaf ifadah. Itu kenal ngirim ke Persis gitu aja. Ya, kalian bisa tuh. Iya. Ini kasihan bagi yang melakukannya tidak tenang, lulusan ke Persisnya itu kenal. Jadi di Persis tawaf itu ada sa'i pada tawaf itu. Makanya saya titip dari sekarang itu. Kan tiap tahun itu. Ayahnya memaksa. Sudah memang ada sahiwe asalnya itu pribadi nama untuk tenang untuk persis nanti tergenah kita karena dianggapnya membiarkan orang yang sahih pada tawaf. Jadi kami tidak akan memaksa melarang, hanya kebijakan kami ikutilah. Kami ini sudah meneliti bahwa sahih pada tawaf itu hadisnya baik. Bukunya sudah disiapkan untuk penasaran silakan. Ya. Itu. Dari situ langsung ke mana? Ke Mina, kan tidak bermalam di Mekah. Langsung ke Mina ke baik kepentingan mudik. Nah, begitu. Kadang-kadang harus jalan karena bus macet, Pak. Bu, tidak lihat jalan kadang-kadang. Ada yang jalan setengahnya sudah tidak bisa jalan lagi, turun saja udah. Tongku kulutus. Ini komisi. Jalan saja lah. Nanti juga sampai ke kemah. Apalagi sekarang ada Google Map ya. Nah, itu tinggal jalan lah. Ada yang sampai ke kemah jam 4. Ada yang jam 5. Karena jauh. Tongku kulutus terima enggak apa-apa. Mestinya karena beli, tapi kondisi ini ada ibu-ibu jalan kaki kepaksa sampai ke mati jauh, kukulutus, mencapai lupa seperti itu. Cek salaki nanti Siti Hajar kalau ditikir, ya salaki mah harus nanti. Kemarin cek si ibu teh, aing mah lain Siti Hajar lagi. Suku gesderi. Nah itu jalan layaknya udah mulus naik kendaraan sampai ke kemah. Itu resikonya ya, jalanlah sabar. Nah, bagaimana kalau tidak bisa ngambil pool di Mina? Tidak apa-apa, kan kondisinya istiqro, keterpaksaan karena kondisi begitu. Ya, itu di mana? Contohlah di sini saja. Ibu naik angkot. Ngarene dia barake lain muhrim menang tuh. Kan tuh menang. Tuh ibu trek naik angkot ya penumpang lalaki itu jadi. Ya penumpang irah kepagianan. Ke urusan sekolah bisa ruksak, urusan rumah tangga bisa ruksak atuh. Kebagian jam 12 kemana tisu-tisu. Itu ada namanya kondisi yang memaksa istiqomah. Itu naik angkot naik lah. Kebenaran yang minum kaset milih. Nganulah milih. Kita
tawaran di supir angkot kareret penumpang aki-aki api-api mau. Nah itu namanya istiqroh, Pak. Dari pesawat saja sudah mulai istiqroh itu. Bapak Ibu kan bisa sholat sambil berdiri, tapi ketika sholat di pesawat mau berdiri, itu kan bisa jatuh. Bukan tidak sanggup berdiri, cuma kondisi yang memaksa sambil duduk saja. Padahal tidak sakit. Itu contoh istiqroh. Aturukuna dongko sendirinya ada hanapan seperti itu. Tonggak kolong jo. Nah itu namanya istiqroh. Ini saya bukan tidak memastikan, tapi begitulah tiap tahun. Kemungkinan keluar dari Arafah jam 12 malam, baru ke Muzdalifah jam 2, padahal sudah dekat 2 jam, tapi dalam keadaan macet orang. Kalau bisa keluar subuh dari Muzdalifah, kadang dipaksa harus keluar karena yang lain harus masuk. Begitu. Nah ini kalau pembimbing membawa Bapak Ibu ke kemah, saya jangan melontar tengah malam ini, ya. Jangan 3 malam, bawa ke kemah saja. Dia melontar pagi. Kemudian apabila ada yang sakit, tidak bisa melontar tanggal 10 tawaf ibadah enggak? Ya jangan dipaksakan. Bisa besok jamak saja boleh. Melontar tanggal 10, lalu melontar tanggal 11 pada tanggal 11. Bagi yang sakit boleh jamak namanya. Atau tanggal 11 tidak bisa melontar karena sakit, jangan dipaksakan. Boleh tanggal 12 saja dihijikan melontar untuk tanggal 11, kemudian melontar untuk tanggal 12. Gitu. Ya, jangan khawatir. Selesai kita ambil nafar awal dari sampai biasanya atas Ustaz. Tapi kalau mau sampai tanggal 13 di Mina silakan. Tapi harus beritahu pembimbing. Cuma tidak dikasih makan. Kayaknya boleh sorangan gitu. Semalam lagi tidur sampai tanggal 13 disebut nafar sami. Nah, kenapa kita mengusahakan uang kurban haji dari sekarang? Kita sudah kontak dengan perwakilan di sana, Pak. Jumlahnya yang berangkat 600 orang perwakilan yang ikut gabung ke Persis Jawa Barat. Sudah kami pesankan di situ. Sebab kalau mendadak menimbul, tidak kami pesankan. Untuk 600 orang siapkan kambing. 600 itu kami. Tanggal 10 disembelihnya. Tidak keburu, boleh tanggal 11, boleh tanggal. Pembimbing biasanya minta kepada kamu 400 jajakan dari truk kaji. Sok itu silakan. Tuh masuk jalur sebelian di sana. Tuh guys kabeh ya enggak. Tuluy tapi katamat silakan, pulang silakan. Tapi sudah tersaksikan. Kenapa? Jangan dibodohi. Ini ada jamaah di Sudang ikut gabung dengan saya, tapi gabung ibadah. Dia bilang besok kita tarwiyah. Ini kan hari bayar. Makanan apa? Ya ada sedikit. Ayo sudah katanya. Nah sudah tanggal 7. Kan hari tanggal 10. Ya. Ini tanggal 7 sudah. Dilihatkan pada saya foto tak izin foto Ustaz Parantos ku mama itu teh tanggal 7 hari tanggal 10 jawab nanti mumpung sahab nggak ada tadi ya boleh nggak sah itu karena hari hujan kumaha tuh nyata saya cuma mikir Pak. Nah kepaksa saya dari itu teman-teman kumpulkan kali itu sudah muli seberat tuh 600 real kumpulkan sebaik
pemayakeun we. Saya pesankan lagi tambahannya. Ini catatan, tidak ada haji sebelum tanggal 10. Ya, bisi aya anu ke PBB beres haji mah tinggal dipotong ada pabangan tak atuh Pak, Ibu, nonton geus menang wajib ngebohong. Nah, ada. Kalau ada perwakilan dari Bapaknya silakan. Saya cuma hayang hati unta keun bae sok. Padahal di masjid domba. Dari ayah masyarakat itu boleh saja Bu. Waktu yang saya itu tahun 2007, kalau sekarang kan tidak boleh membeli unta karena ada itu syarat itu kambing juga ya. Tapi kalau boleh saja minta hati itu apa 10 kilo satu hati unta besar. Dan sebenarnya bagi pembimbing lebih enak kalau boleh dengan unta, satu unta 10 orang. Itu jadi kalau banyak seorang 20 unta gampang nyaksian nanti nabri mata mah ada dari ceperetannya gitu asup kat pamencitan tadi kalian unta mah pencit kita bari nantu boleh tengamu hidup pasrah tak begitu ada pencit. Sebaiknya ada yang menyaksikan. Begitu ini saran saya. Khawatir nanti pembimbing bohong, saya bisa saja kelihatannya sudah, padahal tidak. Itu berapa uangnya? Nah ini ya tanggal 10. Kalau tidak keburu tanggal 10 tanggal 11. Kalau tidak bisa tanggal 13. Nah, bagi ibu-ibu yang tidak bisa tawaf ibadah kan menstruasi bisa saja terjadi kan ya nggak apa-apa Bu, nah, kan tidak boleh masuk di dalam istirahat saja tunggu begitu selesai beritahu pembimbing nanti Ibu diantar untuk melaksanakan tawaf di dalam Masjidil. Nah, jadi saya sarankan jangan